Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI. Bagi kalian yang ingin sukses menghadapi SIMAK UI di tahun ini, ayo kita belajar khususnya biologi biar kalian mendapatkan skor yang terbaik pada biologi ya. Oke, kita mulai soal yang pertama tentang evolusi. Seleksi alam yang mengarah pada proses spesiasi tidak terkait dengan A. Tekanan lingkungan, B. Variasi genetik individu, C. Kemampuan reproduksi, D. Sifat yang diturunkan, E. Perubahan frekuensi alel. Nah, untuk menjawab soal ini kita pahami dulu ya yang dimaksud dengan seleksi alam itu apa ya. Jadi seleksi alam itu di mana suatu proses kemampuan organisme untuk dapat bertahan hidup dan bereproduksi saat menghadapi kondisi lingkungan yang tidak diinginkan ya. Nah, dalam waktu yang lama, seleksi alam akan menyebabkan terjadinya spesiasi, yakni terbentuknya spesies baru di mana spesies yang moyangnya tunggal akan terpecah menjadi 2 atau lebih ya. Nah, seleksi alam terkait dengan tekanan lingkungan dan akan menyeleksi variasi genetik yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang bertahan hidup melewati seleksi alam akan memiliki kemampuan reproduksi dan hal ini menyebabkan adanya perubahan frekuensi gen atau frekuensi alel ya. Nah, jadi sudah dapat jelas ya bahwasanya jadi seleksi alam itu kan tidak terkait dengan sifat yang diturunkannya. Jadi seleksi alam yang mengarah pada proses spesiasi itu tidak terkait dengan sifat yang diturunkan. Kalau untuk tekanan lingkungan, iya makanya adanya tekanan lingkungan itulah yang menyebabkan makhluk hidup di alam itu bertahan hidup atau enggak. Yang bertahan hidup tentu akan tetap eksis, yang tidak bertahan terhadap tekanan lingkungan tentu akan mengalami kematian ya. Nah, variasi genetik individu itu terpengaruh ya dengan banyaknya variasi suatu genetik dalam suatu populasi. Nanti variasi-variasi genetik yang bertahan hidup akan yang lolos seleksi alam itu akan tetap bertahan hidup, yang tidak lolos seleksi alam ya tentu saja akan mengalami kematian ya. Dan yang lolos seleksi alam itu pasti memiliki kemampuan reproduksi dan berkembang biak untuk mewariskan menurunkan keturunan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan adanya kemampuan reproduksi itu bagi variasi-variasi yang bertahan hidup itu akan menyebabkan perubahan frekuensi alel dalam populasi itu ya. Jadi makanya yang tidak di sini yang tidak terkait adalah yang D ya. Jawabannya oke ya, sudah cukup jelas. Nomor 2, sistem reproduksi manusia, yaitu di sini membahas tentang sperma. Motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel, yaitu A. Lisosom, B. Mitokondria, C. Badan Golgi, D. Mikrotubul, E. Retikulum endoplasma. Oke, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ya gambar sperma. Nah, di sini ada gambar sebuah sperma di mana bagian ekor sperma itu terdapat yang namanya aksonema ya. Nah, kita lihat dulu ya, aksonema itu dibentuk oleh mikrotubula yang berasal dari sentriol pada inti spermatozoa. Nah, ini dia gambar dari aksonema ya. Jadi dia di bagian ekor itu yang panjang itu seperti garis hitam ya. Nah, aksonema itu kalau kita potong, kita bedah ya, kita potong dan kita lihat sayatan melintangnya, maka akan kelihatan seperti ini ya. Jadi di dalam aksonema itu terdapat yang namanya mikrotubul ya. Mikrotubulnya ini ada 2 kelompok. Yang pertama mikrotubul yang berpasangan ya. Dia membentuk lingkaran. Di sini ada 9 pasang ya. Nah, itu dia mikrotubul yang berpasangan, ada 9 pasang tersusun membentuk lingkaran. Sementara mikrotubul yang di tengah itu ada 2 ya. Itu di situ ada 2.
Sehingga kalau kita totalin di sini ada 10 pasang ya mikrotubul ini. Dan nanti pergerakan atau motilitas spermatozoa yang progresif itu disebabkan oleh pergesekan antar mikrotubul. Jadi sekelompok mikrotubul itu bergerak memutar dan mendorong sperma ke depan sehingga nanti sperma bisa menuju ke ovum ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakan di soal sudah jelas ya bahwa motilitas atau pergerakan ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel yaitu mikrotubul. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Tapi sebelumnya kalian dukung ya channel Biologi Oke supaya tetap berkembang dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel ini ya. Kamu subscribe, like, and share ya. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih dan semoga ilmu yang disampaikan nanti akan selalu bermanfaat buat kalian ya. Dan kalian bisa sukses meraih cita-citanya. Oke ya, kita lanjutkan lagi soal nomor 3 tentang fungi zigomikota. Pada proses plasmogami dari reproduksi seksual kapang Rhizopus akan terjadi peleburan dinding sel, peleburan sitoplasma, peleburan inti sel, pembelahan reduksi, pembentukan zigospora ya. Jadi di sini kita lihat ya gambar tentang reproduksi pada Rhizopus. Jadi Rhizopus ini kan kelompok jamur pembuat tempe ya, Rhizopus oryzae itu bikin tempe. Nah, jadi jamur ini mengalami 2 reproduksi ya. Secara generasi reproduksi seksual ada reproduksi aseksual ya. Jadi di sini nanti kalau reproduksi seksualnya itu dia membentuk plasmogami ya. Jadi plasmogami itu reproduksi secara seksual pada jamur itu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Jadi kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari 2 individu. Jadi singami terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama namanya plasmogami, yaitu disebut dengan peleburan sitoplasma, dan tahap keduanya adalah karyogami, yaitu peleburan inti. Jadi kalau di soal sudah jelas ya, terjawab ya. Jadi plasmogami itu peleburan sitoplasma ya. Jadi jawabannya B. Nah ini dia bagian gambar yang mengalami plasmogami. Jadi 2 bagian hifa jamur itu akan menyatu ya. Kemudian sitoplasmanya bergabung menjadi satu namanya plasmogami. Nah nanti tahap keduanya diikuti dengan karyogami ya. Jadi intinya akan berlebur dan bergabung gitu ya. Oke, jadi cukup jelas jawabannya adalah B, peleburan sitoplasma. Itulah yang dimaksud dengan plasmogami. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 4 tentang bioteknologi bioremediasi ya. Nah, di sini nomor 4 kita langsung bacakan saja ya soalnya, yaitu aplikasi bioteknologi memanfaatkan dan memodifikasi agen biologi seperti tumbuhan dan mikroorganisme untuk mengatasi berbagai kontaminasi dan cemaran pada lingkungan, yang bukan merupakan bentuk mekanisme bioremediasi dengan memanfaatkan tumbuhan adalah pilihannya fitodegradasi, fitografi, fitoekstraksi, fitovolatilizasi, fitostabilisasi ya. Jadi kita lihat dulu ya penjelasannya. Bioteknologi merupakan ilmu yang membahas tentang pemanfaatan makhluk hidup dalam membantu kehidupan manusia. Salah satu penerapan bioteknologi yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan lingkungan menggunakan organisme. Contohnya menggunakan tumbuhan. Terdapat beberapa jenis mekanisme dari bioremediasi yang menggunakan tumbuhan, yaitu antara lain yang pertama fitodegradasi ya, yaitu adalah proses metabolisme logam berat yang terjadi pada jaringan tumbuhan
dengan menggunakan enzim tertentu ya. Jadi di sini ada logam-logam berat itu di metabolisme ya dengan enzim tertentu ya. Kemudian yang kedua, fitoekstraksi, di mana adalah proses tumbuhan dalam menarik atau mengikat zat kontaminan dari media tanam sehingga terakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Kemudian fitovolatilisi adalah suatu proses penyerapan limbah yang terjadi pada akar tanaman dan ketika telah berada pada tubuh tanaman, senyawa tersebut akan diubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya yang bersifat volatil atau mudah menguap dan pada akhirnya akan ditranspirasikan oleh tanaman ke udara. Yang keempat, fitostabilisasi, yaitu menggunakan kemampuan akar tumbuhan dalam menolak logam sehingga menghasilkan eksudat akar yang dapat menstabilkan dan mengikat logam di dalam tanah sehingga mengurangi ketersediaan logam tersebut. Jadi di sini ada 4 ya bioremediasi yang menggunakan tumbuhan. Jadi yang bukan ya udah jelas aja yang jawabannya adalah B, fitografi ya, itu tidak termasuk dalam bioremediasi pemanfaatan tumbuhan. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Salah satu perbedaan prinsip antara anatomi akar dan anatomi daun adalah ya, jadi kita perhatikan ini pilihannya, kita langsung aja ke gambar ya biar langsung dapat paham. Ya, pilihan pertama, hanya daun yang memiliki floem dan hanya akar yang memiliki xilem. Oke, kita lihat gambar, ini adalah gambar tumbuhan dengan struktur anatominya. Kita lihat sebelah kiri morfologinya, sebelah kanan anatomi struktur jaringannya ya. Jadi kalau dikatakan hanya daun yang memiliki floem dan hanya akar yang memiliki xilem, kita lihat itu ya bahwasanya yang namanya xilem, floem itu pada daun ada ya, terutama pada tulang-tulang daun itu ditemukan xilem floem. Pada batang juga ada xilem floemnya ya kan? Dan pada akar juga ada xilem floemnya. Jadi pernyataan A itu jelas salah ya. Yang B, sel-sel akar memiliki dinding sel tapi sel daun tidak. Nah ini salah lagi ya. Kenapa? Yang namanya semua sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Itulah ciri khas sel tumbuhan dibandingkan sel hewan ya. Bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak punya dinding sel. Jadi kalau pernyataan B ini jelas sangat salah ya. Jadi jawabannya yang B salah ya. Terus yang C, lapisan kutikula menutupi daun tetapi tidak menutupi akar. Oke, kita lihat daun di sini ada kutikula ya, kutikel di situ tulisannya, tapi itu disebut dengan kutikula bahasa Indonesianya. Nah, jadi kutikula itu adalah lapisan lilin pada permukaan daun yang mencegah penguapan ya. Jadi mencegah penguapan dengan terbentuknya lapisan kutikula. Jadi memang itu hanya ada di daun, tidak ada di batang, tidak ada di akar ya. Oke, jadi jawaban C sudah jelas benar ya. Oke, kita lihat lagi pilihan D. Jaringan vaskular ditemukan di akar tapi tidak di daun. Nah, jaringan vaskular itu kan jaringan pengangkut ya. Pengangkut itu kan ada xilem dan floem. Tadi sudah dikatakan bahwa xilem dan floem ya itu kan jaringan vaskular itu ada di semua jaringan baik di daun, di batang maupun di akar. Itu ada xilem dan floem atau ada jaringan vaskularnya ya. Jadi jawaban D jelas salah lagi. Yang E, daun memiliki jaringan epidermis tetapi akar tidak. Nah, ya semua jaringan punya epidermis. Yang namanya epidermis itu menutupi permukaan tumbuhan. Apakah permukaan daun, permukaan batang, permukaan akar, permukaan buah, bunga. Semuanya punya jaringan epidermis ya. Nah, ini dia jaringan epidermis di daun ada. Ada 2 itu di daun, epidermis atas, permukaan daun bagian atas, permukaan daun bagian bawah tuh ada 2 epidermis. Jadi epidermis atas dan epidermis bawah. Dan kalau yang di batang epidermisnya ya tentu saja di batang di seluruh permukaannya ada epidermis. Di akar juga di seluruh permukaannya ada epidermis ya.
Jadi pernyataan E juga salah. Jadi sudah cukup jelas ya bahwa yang benar itu adalah C ya. Kutikula menutupi daun tapi tidak menutupi akar. Itulah jawaban yang benar, C. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 6 tentang ekosistem. Manakah pernyataan yang salah terkait dengan suatu ekosistem? A. Makin tinggi keanekaragaman jenis, ekosistem akan makin stabil. Benar ya, jadi kalau suatu ekosistem itu makin tinggi keanekaragamannya, banyak tumbuhannya, banyak hewannya ya, maka ekosistemnya pasti semakin stabil ya, benar itu. B. Ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Ya, jadi benar ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Jadi itu benar ya. Kita cari yang salah ya, karena di soal mintanya yang salah. Yang C, ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Yang namanya ekosistem tadi kan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Itu banyak organisme di sana, banyak komunitas, kumpulan komunitas di sana. Jadi C ini jelas salah ya. Yang D, setiap jenis organisme memiliki relung Nisse tersendiri. Benar. Yang E, antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Ya, jadi yang namanya komunitas itu ada aliran energi karena di sana ada rantai makanan ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi konsepnya. Ekosistem adalah kesatuan interaksi yang seimbang antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam suatu habitat. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam suatu habitat. Itu dia yang dimaksud dengan ekosistem ya. Ekosistem itu disusun oleh berbagai komunitas. Jadi yang saya tadi udah jelas salah ya kan. Nah, komunitas merupakan kumpulan bermacam-macam populasi yang saling berinteraksi dan menempati kawasan tertentu. Populasi merupakan sekelompok individu dari spesies makhluk hidup sejenis yang menempati suatu kawasan tertentu. Jadi sudah jelas ya, yang tadi yang salah pernyataannya adalah yang C ya. Oke. Kita lanjutkan lagi soal nomor 7. Soal ini tentang mutasi, yaitu tentang mitokondria ya. Jadi seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar berapa. Jadi ini seorang suami ini khawatir punya anak dia sama seperti dirinya ya, ada gangguan mitokondria gitu. Nah, dia mengharapkan istrinya mendeteksi dirinya apakah menjalani tes prenatal ya, apakah anaknya itu berapa persen nanti bisa mengalami penyakit seperti dirinya. Dia khawatir gitu ya. Jadi kalau kamu seorang ahli atau konsultan genetik, gimana kira-kira pendapat kamu? Nah, kamu kan kita tahu ya bahwasanya yang namanya mitokondria itu adalah tempat respirasi sel, tempat penghasil energi ya. Jadi seorang pria ini ada gangguan di mitokondrianya. Jadi dia tentu saja kemampuannya dalam melakukan respirasi aerob ya itu kurang bagus ya, kurang sempurna atau kurang normal. Nah, jadi dia itu pengen melihat peluang anaknya yang kayak dia itu berapa persen gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwasannya sperma itu kan gamet pada pria ya, itu dikeluarkan bersama dengan semen, cairan nutrisi bagi sperma ya. Nah, di dalam semen itu terkandung zat karbohidrat yang dapat digunakan oleh sperma sebagai energi selama berenang menuju ke sel telur. Jadi sperma ini menuju sel telur itu butuh energi untuk berenang atau mengejar sel telur itu ya. Mulai dari mengejar dari vagina sampai dari rahim sampai tuba falopi menjumpai si ovum tuh butuh energi ya. Nah, jadi energinya itu
tentu saja dihasilkan dari mitokondria ya. Jadi sel sperma itu memiliki mitokondria untuk memanfaatkan karbohidrat untuk menghasilkan energi sehingga cukup kuat berenang hingga ke sel telur ya. Nah, saat telah mencapai sel telur, mitokondria pada sperma di bagian pangkal ekor atau tengah dari sperma itu tidak ikut saat terjadi pembuahan sehingga hanya mitokondria ibu yang diwariskan pada anaknya. Nah, jadi kalau seperti ini penjelasannya sudah jelas ya bahwa mitokondria ayah di dalam spermanya itu tidak ikut mengalami pembuahan ya. Otomatis ya spermanya itu tidak membawa mitokondria gitu ya. Jadi gak usah khawatir kan, anaknya gak ada yang seperti laki-laki ini ya kan, karena dia mitokondrianya dari ibu semua gitu ya. Jadi 0% itu jawabannya ya. Oke, untuk penjelasan berikutnya kita jelaskan lebih lengkap ya. Nah, ini adalah gambar sebuah sperma, bagian kepala sperma dengan pangkal ekornya yaitu bagian tengah ya. Jadi ini kalau kita lihat ini sel sperma tidak memiliki organel sel lengkap seperti pada umumnya ya. Jadi mitokondria pada sel sperma terletak pada pangkal ekor atau pangkal flagella dari sperma atau pada bagian tengah sperma ya. Jadi nah ini dia ya posisi gambarnya di bagian tengah atau pangkal ekor boleh disebut juga. Nah, mitokondria itu letaknya di situ ya. Mitokondria itu ada di bagian tengah itu atau bagian pangkal ekor itu. Di sanalah terdapat mitokondria. Nah, mitokondria itu terletak di bagian tengah dan tidak ikut melebur dengan ovum pada proses pembuahan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa mitokondria ayah tidak diwariskan pada keturunannya ya. Jadi hanya mitokondria dari ibu. Jadi kita ini semuanya baik laki-laki dan perempuan mitokondrianya warisan dari ibu saja, ayah nggak ikut ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini gambar sperma yang sudah mencapai ovum ya. Jadi nanti di sini sperma akan menembus zona corona radiata yang terluar ini ya. Dia menembus corona radiata. Ya, itu lihat bagian tengahnya masih menempel dengan kepalanya. Kemudian sperma itu menembus zona pelusida ya, posisinya bagian tengah ekor, bagian ekor, tengah dan kepala masih terhubung. Nah, selanjutnya setelah dia menembus zona pelusida, ini bagian tengahnya ini sudah mulai putus gitu, tapi masih belum putus ya, masih mulai aja ya. Kepala sperma sudah menembus membran plasma ovum ya. Nah, saat kepala sperma berhasil menembus membran plasma ovum, nah di sini bagian tengah sperma dan ekornya tidak ikut masuk ke dalam ovum ya, hanya nukleus sperma aja atau hanya inti sperma aja yang masuk. Nanti inti sperma ini akan menuju ke nukleus daripada ovum ya. Jadi yang namanya bagian tengah sampai dengan ekornya akan tertinggal di bagian zona pelusida itu, tidak masuk ke dalam ovum. Sehingga mitokondria dari sperma tidak melebur dengan ovum sehingga tidak diwariskan kepada keturunannya ya. Oke, bisa jelas ya? Nah, jadi berdasarkan soal, Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar 0% ya. Jadi tidak ada anaknya yang memiliki gangguan mitokondria seperti pria tersebut. Oke ya, jadi dia peluangnya 0%. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme dari mikroorganisme aerob adalah memerlukan oksigen untuk hidup. Oke, benar ya. Fosforilasi oksidatif ya. Fosforilasi tingkat substrat ya.
tidak dapat melakukan fermentasi? Dapat harusnya. Melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif ya. Jadi untuk jawaban ini kita lihat dulu bahwa mikroorganisme aerob itu memiliki ciri-ciri. Dia memerlukan oksigen untuk hidup. Metabolisme selnya berlangsung tahap fosforilasi tingkat substrat yaitu zat glikolisis dan tahap fosforilasi oksidatif. Dan yang namanya mikroorganisme aerob, dia dapat melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif. Ya. Jadi pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme dari mikroorganisme aerob adalah tidak dapat melakukan fermentasi. Itu yang tidak tepat, harusnya bisa ya. Nah, fermentasi contohnya adalah fermentasi asam cuka, merupakan fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, namanya adalah Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Jadi energi yang dihasilkan akan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob ya. Jadi mikroorganisme walaupun dia bersifat aerob, dia tetap mampu melakukan fermentasi karena ada fermentasi aerob gitu ya. Oke. Jawabannya sudah jelas adalah D ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 9. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Perkembangan embrionik tipe Deuterostom dianggap sebagai perkembangan embrio yang paling maju. Perkembangan ini dapat dijumpai pada hewan ya. Hidra, bintang laut, gurita, lintah, cacing tanah. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini untuk menjawab soal ini, di sini ada 2 tipe perkembangan embrionik. Yang pertama tipe protostom ya, sebelah kiri ya, ditemukan pada hewan moluska, Annelida, Arthropoda. Sementara kelompok yang kedua adalah Deuterostom, ditemukan pada Echinodermata dan Chordata. Nah, apa beda mereka ya? Nah, kita mulai dulu ya dari Deuterostom ya. Nah, Deuterostom ini adalah perkembangan embrioniknya di mana nanti yang namanya blastopornya ya. Blastopor tuh celah ya, kayak celah pada masa blastula itu ada rongga. Rongga itu di situ akan terjadi invaginasi pada saat pembentukan gastrula ya. Jadi sel-sel yang ada di sebelah luar akan masuk melekuk ke arah dalam. Nah, bagian tempat pelekukannya itu atau bagian tempat sel-sel masuk ke arah dalam itu namanya adalah blastopor ya. Nah, blastopor itu kalau pada hewan Deuterostom dia akan berkembang menjadi anus ya. Jadi dia nanti akan berkembang menjadi anus dan di akhir daripada blastopor itu akan berkembang menjadi mulut pada ujungnya ya. Jadi pertama kali di sini yang terbentuk anus ya. Dan itu ditemukan pada hewan Echinodermata dan Chordata. Nah, berbeda dengan protostom, nanti dia bagian daripada blastopornya itu pertama kali menjadi mulut dan yang terakhir menjadi anus ya. Jadi berbeda di situnya ya. Nah, jadi kalau ditanyakan di soal ya, perkembangan embrionik tipe Deuterostom dianggap sebagai perkembangan embrio yang paling maju. Perkembangan ini dapat jumpai pada hewan. Nah, mana hewan yang tepat? Hidra itu kan tidak termasuk ya ke dalam kelompok hewan ini karena dia adalah porifera. Kalau bintang laut dia termasuk Echinodermata, jadi dia udah jelas itu jawabannya. Kalau gurita masuk apa? Gurita itu adalah moluska, dia tergolong protostom. Lintah itu termasuk Annelida, dia juga protostom. Cacing tanah juga termasuk Annelida, dia protostom. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B ya. Bintang laut tergolong Echinodermata. Jelas dia Deuterostom. Oke. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Substansi genetika tentang DNA dan RNA. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Sebab hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase.
Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan reverse transkriptase. Ini adalah enzim yang mengkatalis pembentukan DNA, cDNA atau DNA pelengkap dari template RNA. Proses ini dikenal sebagai transkripsi balik ya. Nah, jadi keberadaan enzim ini yaitu enzim reverse transkriptase di dalam partikel retrovirus pertama kali dilaporkan oleh Howard Temin dan David Baltimore secara terpisah pada tahun 1970 hingga mereka meraih penghargaan Nobel ya. Jadi mereka ini menemukan yang namanya reverse transkriptase pada retrovirus itu pertama kali ditemukan ya. Dan sementara kalau yang namanya nanti transkriptase nggak pakai reverse ya, itu adalah enzim yang mengkatalis sintesis RNA dari DNA cetakan. Proses ini dikenal sebagai transkripsi ya. Jadi bedakan ya, reverse transkriptase adalah transkripsi balik ya. Kalau transkriptase aja itu adalah transkripsi aja gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di soal, proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase itu benar ya. Sebab hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase. Nah, itu salah. Kenapa? Tadi aja ditemukan pertama kali enzim ini pada retrovirus. Jadi pada virus ya. Jadi itu pada bakteri itu jadi salah ya. Jadi hanya bakteri. Virus ada enzim ini. Maka benar salah jawabannya adalah C ya. Benar salah. Oke ya, untuk penjelasannya kita lihat di sini ada reverse transkriptase. Jadi pertama-tama itu ya, pada gambar yang pertama itu mRNA ya. Itu sebagai primer dia, oligo-DT primer. Dia itu nanti diinkubasi dengan reverse transkriptase untuk mensintesis cDNA ya, untuk mensintesis untaian DNA pelengkap. Nah, jadi mRNA disintesis menjadi cDNA itu pada nomor 1. Nah, pada nomor 2 selanjutnya ketika cDNA-nya sudah terbentuk ya, sudah komplit di situ. Nah, terjadi hidrolisis RNA strand. Jadi di situ ada untai RNA-nya akan lepas gitu ya, lepas di situ tinggal si DNA, dan DNA ini diinkubasi dengan DNA polimerase, dia akan mensintesis untai DNA yang kedua ya. Nah, setelah untai DNA yang kedua nomor 4 nanti terjadilah DNA double helix atau DNA untai ganda. Baru nanti diinkubasi dengan terminal transferase, dia akan menambahkan single strand. Jadi menambahkan itu namanya rantai yang baru ya. Jadi rantai yang barunya terbentuk itu, sehingga terbentuklah yang namanya DNA double helix ya, atau untai ganda yang siap digunakan ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi sistem peredaran darah tentang pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media, sebab tunika media tersusun oleh sel saraf, darah, dan epitel. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, dinding pembuluh darah itu terdiri atas 3 bagian. Susunan pembuluh darah arteri manusia dari dalam keluar terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Nah, tunika media berperan dalam dilatasi atau perubahan ukuran, yaitu mengubah ukuran lumen pembuluh darah. Di mana apabila tunika media berkontraksi, maka pembuluh darah akan mengecil. Dan apabila media berelaksasi, maka pembuluh darah akan membesar ya. Nah, tunika media ini penting untuk mengatur tekanan darah.
Tunika media terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Pada arteri, tunika media dipisahkan dari tunika intima oleh suatu membrana elastik interna. Membran ini terdiri atas elastin berlubang-lubang sehingga zat-zat dapat berdifusi melalui lubang-lubang yang terdapat dalam membran dan memberi makan sel-sel yang terletak jauh di dalam dinding pembuluh. Pada pembuluh besar sering ditemukan membrana elastika eksterna yang lebih tipis yang memisahkan tunika media dari tunika adventitia yang terletak di luar. Nah, kalau kita perhatikan ya bagaimana struktur lapisan pembuluh darah itu. Jadi kalau diperhatikan di sini ada 3 lapis tadi ya. Dari dalam keluar ya, ini yang namanya tunika intima paling dalam, dia langsung berhubungan dengan lumen. Kemudian lapisan kedua ini kalau posisi tunika intima pada arteri ya. Posisinya di sini nih tunika intima paling bagian dalam ya, dia berhubungan dengan lumen. Kalau pada vena dia di sini posisinya ya juga sebelah dalam ya daripada vena dan arteri ini dua-duanya. Nah, kemudian lapisan kedua bagian tengah namanya tunika media ya. Ini lapisan yang bagian tengah, di mana lapisan ini disusun oleh otot polos ya. Ini lapisannya nih, tunika media ini banyak ya, tebal ya. Sini kalau pada vena juga ada tunika medianya tebal ya. Dia tersusun oleh sel-sel otot polos. Nah, kemudian tunika yang terluar namanya adalah tunika adventitia ya. Ini bagian luar yang terluar. Kalau di gambar ini yang lebih renggang ini namanya tunika adventitia ya. Kalau di vena ya ini dia tunika adventitia ya. Jadi kalau diperhatikan yang mana yang paling tebal nih tunikanya, yaitu tunika media ya. Di situ paling banyak sel-sel otot polos yang berkontraksi tanpa disadari ya. Makanya pembuluh darah kita itu bisa mengalami kontraksi dan relaksasi gitu. Kalau dia berkontraksi berarti lumennya mengecil atau pembuluh darahnya menjadi sempit. Dan kalau dia relaksasi pembuluh darahnya menjadi lebar gitu ya. Dan itu kerjanya ditentukan oleh saraf simpatis dan parasimpatis ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa jawabannya dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media itu benar, sebab tunika media tersusun oleh sel saraf darah dan epitel itu salah. Tadi kan disebutkan tunika media tersusun oleh sel-sel otot polos ya. Jadi benar salah, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 12 tentang sel transportasi pada membran sel. Plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Nah, ini kalau kita perhatikan ya gambar sel tumbuhan ya, gambar sel tumbuhan dalam larutan hipertonik, isotonik dan hipotonik. Nah, kondisi selnya dalam larutan hipertonik itu mengalami plasmolisis. Dalam larutan isotonik dia tetap ya, dalam larutan hipotonik dia turgid ya. Nah, kita lihat ya di soal ini tentang plasmolisis. Jadi kita perhatikan gambar plasmolisis. Plasmolisis itu merupakan suatu peristiwa di mana membran sel lepas dari dinding sel. Membran sel terlihat mengkerut sehingga terpisah dari dinding selnya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi itu membran selnya sudah mengkerut tuh ya. Nah, jadi dia karena mengkerut, jadi lepaslah dari dinding sel. Nah, hal ini disebabkan air dari dalam sel, yaitu air di dalam sitoplasma, air di dalam vakuola ya, itu keluar karena konsentrasi cairan di dalam sel lebih rendah atau hipotonik daripada di luar sel yang konsentrasinya lebih tinggi atau hipertonik ya. Jadi air keluar dari dalam sel ke lingkungannya. Akibatnya nanti cairan di dalam membran sel akan berkurang dan akhirnya habis ya, menyebabkan membran sel itu mengkerut, terlepaslah dari dinding sel. Itulah yang disebut dengan plasmolisis.
Jadi kalau pernyataan ini plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel itu benar. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik lebih tinggi. Vakuola bagian tengah sel tadi kan mengandung larutan tekanan osmotik lebih rendah ya. Dia tadi hipotonik. Jadi alasannya itu salah ya. Oke, jadi jawabannya C ya, benar salah. Pernyataan pertama benar, alasannya salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 13 tentang penyimpangan semu hukum Mendel, epistasis dan hipostasis. Terdapat anjing berbulu hitam, coklat, atau kuning. Dalam sebuah persilangan, betina hitam dengan jantan coklat menghasilkan kemungkinan keturunan berupa semua anjing hitam, setengah hitam berbanding setengah coklat, atau 3/4 hitam berbanding 1/4 kuning. Manakah pernyataan yang tepat mendukung fenomena tersebut? Nah, jadi pilihannya terjadi proses epistasis. Yang kedua, gen yang bertanggung jawab terhadap warna sebanyak 2. Genotip kuning adalah homozigot resesif. Gen homozigot dominan bersifat letal. Jadi kalau kita buat persilangannya sesuai dengan soal ya, ada persilangan betina hitam kawin jantan coklat itu katanya 100% atau semua anaknya hitam ya, bisa ya kalau dia ini genotipnya H besar hitam C besar itu ya, dengan coklat H kecil C besar C besar, maka nanti semua anaknya itu hitam ya. Kalau ada H besarnya pasti jadi hitam gitu ya. Sementara kalau C besar itu jadi ditutupin, itulah namanya epistasis. H besar epistasis, C besar hipostasis. Jadi ketemu H besar dengan C besar nanti pada anaknya itu benangnya hitam ya, jadi hitam semua. Nah, persilangan parental berikutnya, seandainya hitam kawin dengan coklat, peluang anaknya nanti kalau perkawinan genotipnya seperti ini, peluang anaknya setengah hitam dan setengah coklat ya. Nah, jadi kalau dilihat dari hasil persilangan berdasarkan soal, kalau H besar itu hitam, itu epistasis, H kecilnya kuning, kemudian C besar itu coklat, hipostasis, C kecilnya kuning. Maka dari gen-gen itu kalau menjadi keturunan nanti, kalau ada H besar bebas dengan C besar bebas, itu jadi hitam. Kalau ada H besar bebas dengan C kecil itu tetap hitam karena ada H besarnya tadi menutupi ya. Jadi epistasis itu gen yang menutupi, kalau hipostasis itu gen yang ditutupi. Nah, sementara kalau H kecil C besar bebas itu menjadi coklat ya, karena H besarnya nggak ada C besar di situ, maka C besarnya menjadi muncul ya, coklat. Sementara kalau H kecil C kecil dia menjadi kuning ya kuning. Oke, jadi sesuai dengan soal ini adalah peristiwa epistasis dan hipostasis. Jadi pernyataan pertama itu benar ya, terjadi proses epistasis. Yang kedua, gen bertanggung jawab terhadap warna sebanyak 2. Iya, gen H besar hitam, gen C besar coklat ya. Yang ketiga, genotip kuning adalah homozigot resesif. Ya, benar. Itu kuning itu adalah H kecil, C kecil. Yang keempat, gen homozigot dominan bersifat letal. Itu salah ya. Kalau seandainya letal berarti kan hitam itu dominan ya. C besar, H besar itu dominan, C besar itu dominan. Nah, katanya kalau gen homozigot dominan bersifat letal berarti nanti hitam dan coklat itu jadi mati. Nggak mungkin ya, kalau mati berarti nggak ada peristiwa perkawinan dong ya. Makanya jawabannya yang keempat itu nggak mungkin, itu salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita masuk lagi soal nomor 14 tentang plantae, yaitu tentang bryophyta atau lumut ya. Kelompok bryophyta memiliki ciri dan sifat berikut. 1. Terdapat fase pergantian keturunan yang disebut metagenesis. Itu benar ya. Fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Itu salah. Harusnya terbalik. Gametofitnya yang dominan, sporofitnya yang tidak dominan. Yang ketiga, sporofit berasal dari fase
dan pada bagian ujungnya memiliki sporangium. Ya. Yang keempat, gametofit berumur lebih pendek daripada sporofit. Terbalik lagi, gametofitnya lebih panjang daripada sporofit. Oke, kita lihat untuk penjelasannya. Jadi siklus metagenesis pada Bryophyta itu kalau kita perhatikan gambar di sini ya. Jadi yang namanya Bryophyta itu punya siklus kehidupannya itu ada nanti menghasilkan gamet dan ada nanti menghasilkan spora ya. Jadi kalau penghasil gamet namanya gametofit, kalau penghasil spora namanya sporofit ya. Nah, jadi kalau untuk pernyataan pertama terdapat fase pergantian keturunan disebut metagenesis, itu benar ya. Jadi dia punya fase metagenesis ini. Ya benar. Nomor 2, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit, itu salah ya. Jadi harusnya yang dominan itu gametofit ya. Nah, kalau ini kan fase sporofit. Fase sporofit ini dia hidupnya menempel di atas gametofit. Nah, dia kelihatan dia hidupnya di atas gametofit ya. Jadi gametofit itu yang warnanya hijau. Sementara yang sporofit ini hidupnya menumpang pada gametofit dan dia mengambil makanan dari gametofit. Jadi dia tidak dominan. Yang kita kenal sebagai lumut adalah yang berwarna hijau. Yang itu yang dominan itu adalah gametofit bukan sporofit ya. Jadi terbalik ini untuk jawaban 2 ini jadi salah. Nah, ini dia sporangiumnya ya. Jadi sporofit itu berasal dari fase pada bagian ujungnya memiliki sporangium. Nah, sporangium itu nanti kalau kotak spora, sporangium itu kan kotak spora. Kalau kotak sporanya nanti sudah matang, kotak sporanya pecah ya kan, maka sporanya akan keluar. Nah, ini adalah gambar daripada kotak spora yang sudah pecah di mana sporanya sudah berhamburan keluar ya. Nah, jadi untuk pernyataan nomor 3 itu benar ya. Untuk pernyataan nomor 4, gametofit berumur lebih pendek daripada sporofit. Tadi kan dikatakan gametofit dia dominan ya. Dia itu berwarna hijau, berfotosintesis, umurnya lebih panjang daripada sporofit. Karena sporofit itu nompang di atas gametofit. Jadi si sporofitnya ini yang pendek, si gametofitnya itu yang lebih panjang umurnya ya. Nah, ini dia gambar gametofit muda, dia nanti berkembang menjadi ini ya. Berkembang jadi dewasa dan di ujung-ujung daripada gametofit itu nanti ada penghasil yang namanya si gametofit ini menghasilkan gamet ya, gamet pada jantan, sperma dari antheridium, gamet betina yaitu sel telur dari archegonium nanti kawin membentuk zigot. Zigot itulah nanti yang berkembang menjadi sporopit ya. Nah, jadi di sini dia di ujung daripada gametofit itu ada sporofit tumbuh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk penjelasannya perbedaan antara lumut, bagian gametofit dan sporofit dari hal fungsi ya. Gametofit itu penghasil gamet, sementara sporofit penghasil spora. Jumlah kromosom pada gametofit itu adalah haploid atau N, sementara pada sporofit itu 2N ya, karena dia hasil dari perleburan sperma dan ovum ya. Kemudian klorofil pada gametofit itu ada, dia berwarna hijau, dia bisa berfotosintesis sehingga dia adalah autotrof. Sementara kalau pada sporofit dia tidak ada klorofilnya, dia tidak hijau, hidupnya tergantung pada gametofit ya. Dan yang dominan adalah gametofit karena terlihat hijau. Sementara sporofit itu tidak dikenal atau tidak dominan karena dia tidak hijau ya. Dan dari segi usia atau umur, gametofit itu umurnya panjang karena dia tadi kan bisa berfotosintesis buat makanannya sendiri. Sementara sporofit itu umurnya lebih pendek karena dia hidupnya tergantung pada si gametofit ya. Setelah dia menghasilkan spora, dia biasanya sudah akan mati gitu ya, si sporofit ini. Maka jawabannya adalah B ya, 1 dan 3 benar, 2 dan 4 itu salah. Oke. Yang terakhir adalah sistem ekskresi, yaitu tentang ginjal ya. Kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl yang dikontrol oleh sel kemoreseptor, yaitu pilihannya adalah sel Malpighi, sel macula densa, sel glomerulus, sel juxtaglomerulosa. Nah, kita perhatikan ya pembahasannya. Nah, ini adalah gambar daripada nefron ginjal ya. Jadi pada bagian nefron ginjal ini ada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman.
Perhatikan gambar ya, yang disebut dengan badan Malpighi itu adalah glomerulus yang di bagian dalam dan kapsul Bowman yang berbentuk bulat itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan badan Malpighi, terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Selanjutnya, glomerulus itu merupakan kumpulan kapiler yang menyaring atau melakukan filtrasi darah dan protein sehingga terbentuk urin primer. Diperhatikan gambar yang glomerulus tadi, yang itu ya, dia berupa kapiler-kapiler ya, kapiler-kapiler darah gitu ya. Dia melakukan filtrasi terhadap darah dan protein. Sehingga nanti hasil filtrasinya membentuk urin primer yang akan ditampung di kapsul Bowman ya, dan menuju ke tubulus contortus proximal nantinya. Nah, sementara ya, sel makula densa. Apa itu sel makula densa? Dia tersusun rapat melapisi dinding tubulus distal pada titik di mana cabang ascendent tebal dari loop of Henle bertemu dengan tubulus contortus distal. Makula densa adalah penebalan tempat tubulus distal menyentuh glomerulus. Jadi seperti ini posisinya, perhatikan di gambar. Nah, itu ada bagian yang namanya makula densa. Jadi dia dinding tubulus distal yang tersentuh dengan glomerulus. Disitulah ada sel-sel makula densa. Ya. Nah, sel-sel makula densa di nefron distal itu menurut paradigma klasik adalah sensor garam atau sensor NaCl yang menghasilkan sinyal kimia parakrin dalam aparatus juxtaglomerular untuk mengontrol fungsi ginjal vital termasuk aliran darah ginjal, filtrasi, glomerulus, dan pelepasan renin ya. Jadi di situ dia sel makula densa ini sebagai kemoreseptor ya. Jadi dia akan menghasilkan sinyal kimia ya. Nah, sel-sel makula densa merasakan perubahan kadar natrium klorida atau NaCl dan akan memicu respon autoregulasi untuk meningkatkan atau menurunkan reabsorpsi ion dan air ke darah sesuai kebutuhan untuk mengubah volume darah dan mengembalikan tekanan darah ke normal ya. Nah, sementara kalau sel juxtaglomerulosa itu merupakan sel yang berada di dinding arteriol aferen berfungsi mensekresikan enzim renin. Nanti enzim renin akan memicu terbentuknya angiotensin 2. Lalu angiotensin 2 dapat meningkatkan reabsorpsi natrium pada tubulus proximal melalui pertukaran Na+ dan H+ ya. Oke, itu dia. Jadi jelas di sini kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl, dikontrol oleh kemoreseptor yaitu sel makula densa dan sel juxtaglomerulosa. Mereka adalah kemoreseptor ya pada ginjal ya, peka terhadap kadar NaCl. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Ini gambar nefron ginjal bagian badan Malpighi. Jadi kalau kita lihat ini badan Malpighi ya, ada di situ ada kapsul Bowman dan ada glomerulus. Nah, di mana dia sel-sel makula densa? Ini dia selnya. Ini adalah sel makula densa. Dia adalah bagian di tubulus distal yang menempel dengan glomerulus ya. Dan sel-sel juxtaglomerular yang ini yang hijau ya. Jadi itu adalah kedua sel yang bersifat kemoreseptor peka terhadap NaCl dan mereka mengatur kecepatan filtrasi pada glomerulus ya. Nah, jadi jelas ya, kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl yang dikontrol oleh sel kemoreseptor yaitu sel makula densa dan sel juxtaglomerulosa. Ya, jelas ya. Oke. Ini dia makula densa yang di bagian tubulus distal tadi bersentuhan dengan glomerulus. Nah, selnya tadi yang ini makula densa dan yang juxtaglomerulosa sel yang hijau. Oke, itu jawabannya adalah 2 dan 4 ya.
Jawabannya adalah C. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang pembahasan soal-soal SIMA UI. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kalian dapat jelas dan mengerti. Semoga sukses menghadapi SIMA UI di tahun ini dan meraih cita-citanya dengan sukses. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.